Oke, gini deh. Kalian kan udah bayar mahal buat internet super kencang, fiber optik. Pokoknya kecepatan dewa lah. Tapi, kenapa ya pas lagi seru-serunya, koneksi kalian itu rasanya kayak orang lari maraton tapi nggak pernah latihan? Awalnya sih kuat, lama-lama ngos-ngosan. Nah, sekarang kita bakal bongkar misteri ini bareng-bareng. Pasti tahu banget kan rasanya gimana? Lagi momen adu mekanik, satu lawan satu, pokoknya momen penentuan, tiba-tiba nge-lag. Skill delay, karakter diam aja kayak patung, dan tahu-tahu layar udah jadi abu-abu. Padahal sinyalnya penuh, speed test juga nunjukin angka ratusan Mbps. Bikin emosi kan? Nah, ini dia nih tersangka utamanya. Kita tuh sering banget nyalahin provider internetnya. Padahal, ada pelaku tersembunyi yang diam-diam aja di pojokan kamar. Router bawaan gratisan itu. Ternyata, dialah biang kerok dari banyak kekalahan tragis kalian. Sip, kita masuk bagian pertama. Kuat tapi ngos-ngosan. Yuk kita pahami dulu kenapa si router bawaan ini bisa kelihatan perkasa di awal, tapi habis itu performanya anjlok banget. Pertama-tama yang paling penting nih, kita harus sadar, jangan pernah samain router bawaan sama router gaming yang harganya jutaan. Ini tuh ibarat ngebandingin mobil keluarga biasa sama mobil balap F1. Ya, sama-sama mobil, tapi performa sama tujuannya beda jauh banget. Jadi, router kelas pemula atau entry level ini apa sih? Gampangnya, router ini tuh didesain buat kerjaan enteng, buat browsing, streaming video, atau ngerjain tugas. Dia itu nggak diciptain buat disiksa sama ribuan paket data kecil yang keluar masuk terus-terusan selama berjam-jam, persis kayak yang terjadi pas kalian lagi push rank. Nah, sekarang kita bahas musuh nomor satunya, panas alias overheat. Percaya atau enggak, ini adalah penyebab paling umum kenapa performa router kalian jadi ampas. Coba deh, perhatiin. Polanya, pasti gini kan? Di 1-3 jam pertama ngegame, semua aman sentosa. Ping stabil, router juga adem ayem. Tapi begitu masuk jam keempat dan seterusnya, komponen di dalamnya itu mulai kepanasan. Nah, disinilah neraka dimulai. Terus, apa itu thermal throttling? Gampangnya gini. Ini tuh mode penyelamatan diri si router. Waktu mesinnya udah terlalu panas, dia kayak teriak, "Waduh, panas banget nih, gue istirahat dulu ya." Terus dia sengaja nurunin kecepatannya biar komponennya nggak kebakar. Mirip kayak atlet yang dipaksa minggir buat minum dulu biar nggak pingsan. Dan di dalam game, efeknya itu namanya jitter. Ping kalian yang tadinya stabil di 30 milidetik, tiba-tiba lompat ke 120 atau bahkan lebih. Cuma sesaat sih, abis itu normal lagi. Tapi lonjakan singkat inilah yang ngehancurin momen-momen penting pas lagi war. Oke, panas itu satu masalah. Tapi musuhnya nggak cuma satu loh. Kita lanjut ke bagian 3, saat memori habis. Kadang masalahnya itu otaknya si router yang udah penuh sesak. Lihat angka ini, 64 MB. Ini adalah ukuran RAM yang sering banget ada di router gratisan. Biar ada gambaran, satu foto di HP kalian aja ukurannya bisa beberapa megabyte. Jadi bisa kebayangkan sekecil apa kapasitas otak si router ini buat kerja. Biar gampang, bayangin aja kayak gini. Ada ribuan mobil data dari game kalian yang mau lewat jalan tol, tapi gerbang tolnya dikit banget. Awalnya sih lancar, tapi setelah berjam-jam, sampah-sampah data alias cache itu mulai numpuk dan nyangkut di gerbang tol. Akhirnya apa? Jalurnya jadi mampet, mobil data yang baru jadi macet, dan di game, ini rasanya kayak skill yang kita pencet, keluarnya telat. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang solusinya gimana? Kabar baiknya, ada kok beberapa trik jitu yang nggak bakal bikin kantong kalian bolong. Ini dia 2 jurus andalan buat para gamer hemat. Simple banget, tapi dampaknya lumayan kerasa. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita sebut aja ritual restart. Coba deh jadiin ini kebiasaan. Sebelum mulai sesi ngegame yang panjang, matiin dulu routernya, cabut colokannya, tunggu 10 detik, baru nyalain lagi. Ini tuh ibarat ngasih router kalian secangkir kopi di pagi hari. Memorinya jadi kosong lagi, seger, dan siap buat kerja rodi. Nah, buat masalah panas, solusinya juga gampang. Ingat ya, kuncinya tuh ini. Gak usah yang mahal-mahal, kipas laptop bekas atau kipas USB kecil aja cukup, terus arahin ke router. Dengan ngejaga suhunya tetap dingin, kalian bukan cuma dapat performa yang lebih stabil, tapi umur routernya juga bisa jadi lebih panjang. Oke, sekarang kita masuk ke solusi buat kalian yang emang udah serius banget sama game alias solusi sultan. Kalau kalian siap buat investasi sedikit lebih, ada cara yang jauh lebih mantap.
Coba lihat bedanya. Kalau setup biasa, si router bawaan itu kerja Rodi sendirian. Dia yang nerima sinyal, dia yang ngatur lalu lintas data, dia juga yang nyebarin wifi. Kewalahan kan? Nah, dengan mode bridge, kalian itu bagi-bagi tugas. Router bawaan cuma jadi modem buat nerima sinyal internet. Terus kalian beli router gaming tambahan yang lebih jago, yang tugasnya fokus buat ngurusin wifi sama data game kalian. Ini baru namanya kerja tim yang efisien. Dan ya, ujung-ujungnya pesannya simpel tapi enak banget. Kalau kalian emang gamer sejati, investasi sedikit buat beli router tambahan itu bisa nyelamatin kalian dari frustrasi. Dan mungkin juga nyelamatin HP kalian dari nasib tragis dilempar ke tembok gara-gara kalah karena nge-lag. Nah, sekarang pilihannya ada di tangan kalian. Mau coba trik restart sama kipas angin dulu? Atau emang udah waktunya buat naik kelas ke setup yang lebih pro? Apapun pilihan kalian, yang penting sekarang kalian udah tahu kan siapa biang keroknya selama ini?